Gimana kalau kita melihat uang itu bukan sekedar kertas atau angka di rekening, tapi sebagai energi murni? Hari ini, kita akan bedah pemikiran radikal dari Michael Saylor yang melihat uang dari sudut pandang seorang insinyur. Nah, ini dia ide utamanya. Menurut Saylor, uang itu adalah bentuk energi tertinggi yang bisa kita, sebagai manusia, salurkan. Ini adalah pandangan yang, ya, provokatif banget dari seorang insinyur sekaligus pengusaha, dan ini bisa mengubah total cara kita memandang uang. Pertanyaan sesederhana ini loh yang membawa Saylor melakukan analisis mendalam selama 25 jam. Dan kita akan coba rangkum intisarinya untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham dulu kerangka berpikir dasarnya. Bagi Saylor, uang itu bukan cuma sebuah konsep sosial, tapi ini adalah sebuah sistem energi. Kalau Anda seorang insinyur, Anda akan melihat sistem moneter itu, ya, sama saja seperti sistem energi lainnya. Tugasnya cuma satu, memindahkan energi, dalam hal ini energi ekonomi, melintasi ruang dan waktu. Saylor percaya kita bisa banget pakai hukum fisika dari sistem energi lain untuk mengerti dan yang lebih penting, untuk memperbaiki sistem uang kita. Coba deh bayangin, sistem hidraulik, termodinamika, listrik, atau bahkan mekanis seperti katrol. Konsep-konsep seperti efisiensi, tekanan, atau integritas sistem ternyata relevan banget loh untuk uang, sama seperti relevansinya untuk sebuah jaringan listrik atau mesin. Nah, dari sini kita bisa lihat ada perbedaan yang tajam banget antara dua cara pandang dalam membangun sistem moneter. Cara pandang insinyur versus cara pandang politisi. Coba lihat bedanya. Uang yang direkayasa itu diatur oleh hukum fisika yang nggak bisa diubah. Stabil, Anda tidak bisa curang. Sementara itu, uang politis, ya diatur oleh politisi, gampang goyah, dan selalu ada celah untuk curang, setidaknya untuk sementara waktu. Dan ini intinya. Saylor bilang aturan nomor 1 termodinamika adalah Anda tidak bisa curang. Di dunia engineering, nggak ada yang namanya jalan pintas, nggak ada makan siang gratis. Hukum alam tidak bisa dinegosiasikan. Coba pikirkan deh, dalam rekayasa, kalau ada yang tidak stabil, akibatnya fatal. Pesawat yang tidak stabil, jatuh. Kapal yang tidak stabil, tenggelam. Insinyur itu wajib mendesain sistem yang stabil, karena kalau gagal, akibatnya langsung dan mengerikan. Nah, beda banget sama dunia politik. Kalau sistem moneter tidak stabil, itu cuma dianggap ketidaknyamanan politik. Kenapa? Karena keruntuhannya terjadi pelan-pelan, bisa puluhan tahun. Jadi, gampang banget buat saling lempar tanggung jawab. Oke, masalah ini membawa kita ke problem utama dari setiap sistem uang yang diatur secara politis sepanjang sejarah. Masalah itu adalah korupsi. Atau kalau pakai istilah seorang insinyur, namanya adalah kebocoran. Jadi apa itu kebocoran? Ya sederhananya itu adalah hilangnya energi atau daya beli secara terus-menerus dari sistem moneter kita. Penyebabnya? Korupsi dan inflasi. Analoginya gampang. Seperti pipa air yang bocor, dia gagal mengantarkan air ke tujuan. Sistem uang yang bocor juga begitu, dia gagal mempertahankan energi ekonomi kita. Dan jangan salah, ini bukan masalah baru loh. Sejarah itu penuh dengan contoh kekaisaran yang hancur karena ini. Coba kita lihat Roma. Awalnya, koin mereka emas murni, integritasnya tinggi, ekonominya tumbuh pesat. Tapi lama-kelamaan, untuk banyak pengeluaran, penguasa mulai mengurangi kandungan emas di koinnya, sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Kepercayaan publik hilang, sistemnya ambruk, dan kerajaannya runtuh. Pola yang selalu berulang. Nah, yang menarik, kebocoran ini ternyata bisa diukur. Konsepnya namanya waktu paruh uang. Maksudnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai nilai uang kita tinggal setengahnya. Mata uang fiat yang lemah cuma 5 tahun. Yang kuat pun sebelum 2020 mungkin sekitar 10 tahun. Bahkan standar emas pun punya waktu paruh, sekitar 35 tahun. Artinya, semua sistem ini bocor. Dari sini, Saylor melontarkan sebuah klaim yang sangat berani. Waktu paruh Bitcoin adalah selamanya. Ini menjadi dasar argumen untuk sebuah sistem yang sama sekali baru. Bagaimana kalau kita bisa menciptakan sebuah sistem moneter yang dari desainnya memang tidak punya kebocoran sama sekali? Oke, jadi kalau semua uang politis itu pada dasarnya pasti bocor, maka menurut Saylor solusinya ya harus datang dari para insinyur, bukan dari politisi lagi. Disinilah Bitcoin masuk. Menurut Saylor, Bitcoin adalah sistem moneter pertama yang benar-benar dirancang dengan pola pikir seorang insinyur. Dasarnya itu matematika dan fisika, bukan kebijakan atau opini. Dan perancangnya pun bukan politisi atau ekonom, tapi seorang insinyur atau sekelompok insinyur yang kita kenal dengan nama Satoshi Nakamoto.
Gimana caranya Bitcoin bisa tidak bocor? Jawabannya ada di jantung sistemnya, Proof of Work. Ini adalah proses komputasi yang mengikat sistem digital ke dunia nyata, ke hukum fisika. Simpelnya gini, untuk membuat catatan baru di jaringan, Anda harus membakar energi di dunia nyata. Dan karena energi tidak bisa diciptakan dari ketiadaan, ingatkan hukum termodinamika, maka sistem ini jadi tidak bisa dicurangi. Jadi, cara terbaik memandang Bitcoin itu bukan sebagai sebuah perusahaan. Anggap dia sebagai protokol standar. Dia terdesentralisasi seperti bahasa Inggris, tidak ada yang punya. Dia logis seperti matematika Arab. Dia patuh pada hukum fisika. Dan karena ada persaingan, yang malas dan tidak efisien akan tersingkir dengan sendirinya. Intinya, sistem ini didesain supaya tidak bisa dikorupsi. Oke, jadi apa sih dampaknya kalau kita punya sistem moneter yang integritasnya sempurna? Masa depan tanpa kebocoran itu seperti apa? Menurut Saylor, angkanya itu triliunan dolar. Triliunan! Itulah perkiraan nilai ekonomi yang hilang setiap tahunnya, hanya karena sistem uang kita yang rusak dan bocor. Dia bilang ekonomi global kita itu seperti mobil yang hanya jalan pakai gigi dua, lumpuh. Ada analogi yang bagus dari dunia kedokteran. Aturan pertama kalau ada pasien pendarahan apa? Ya, hentikan pendarahannya. Nah, inflasi moneter itu ibarat masyarakat kita yang terus-menerus mengalami pendarahan energi ekonomi. Kita tidak akan pernah bisa sehat dan mencapai performa puncak kalau pendarahannya tidak dihentikan. Jadi, dengan punya uang standar yang tidak bisa dikorupsi, kita bisa menghentikan pendarahan itu. Bayangkan energi sebesar itu yang tadinya terbuang, sekarang bisa dialihkan untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia. Ini bisa memicu gelombang produktivitas dan pemikiran jangka panjang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang, sangat provokatif. Coba kita renungkan, kalau uang kita punya integritas yang sama pastinya, seperti hukum gravitasi, kira-kira apa ya yang bisa dibangun oleh umat manusia?